Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ingin memaparkan materi tentang tumbuh kembang menyusui dan ASI eksklusif serta kesehatan reproduksi manusia. Halo, saya Andi Arianti Mapasompe. Pada kesempatan ini saya akan memulai dengan membahas topik pertama yaitu tumbuh kembang dengan pembahasan pertama tentang praktik tumbuh, pertumbuhan, dan perkembangan. Tumbuh, pertumbuhan, dan perkembangan merujuk pada perubahan yang dialami makhluk hidup, terutama manusia seiring waktu. Tumbuh yaitu proses fisik yang meningkatkan ukuran tubuh seperti tinggi dan berat badan. Pertumbuhan yaitu peningkatan ukuran atau jumlah sel seperti panjang tulang atau massa otot. Perkembangan yaitu perubahan yang lebih luas, mencakup kemampuan fisik, mental, emosional, dan sosial. Praktik pengamatan. Yang pertama ada pengukuran fisik, seperti mengukur tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala untuk memantau pertumbuhan. Yang kedua, pemeriksaan perkembangan psikososial seperti menilai kemampuan kognitif dan sosial anak. Yang ketiga, pencatatan perkembangan motorik seperti memantau perkembangan motorik kasar dan halus. Motorik kasar berkaitan dengan kawalan otot besar seperti berjalan, berlari, melompat, dan memanjat. Ia melibatkan koordinasi badan secara keseluruhan. Motorik halus melibatkan pergerakan otot kecil seperti memegang pensil, menulis, dan mengikat tali sepatu. Ia memerlukan ketelitian dan koordinasi tangan sampai mata. Yang keempat, penilaian kemampuan kognitif, seperti menggunakan tes untuk mengukur kemampuan berpikir dan bahasa. Dan yang terakhir, nutrisi dan imunisasi, seperti memberikan gizi dan imunisasi yang tepat untuk mendukung tumbuh kembang anak. Memantau tumbuh, pertumbuhan, dan perkembangan memastikan perkembangan fisik dan mental yang optimal, khususnya pada anak-anak. Selanjutnya, saya Diska dan kita akan melanjutkan dengan pembahasan kedua tentang stimulasi tumbuh kembang dalam topik tumbuh kembang. Stimulasi tumbuh kembang adalah aktivitas yang mendukung perkembangan fisik, mental, sosial, dan emosional anak terutama pada usia dini 0-5 tahun. Berikut beberapa jenis stimulasi. Yang pertama, ada motorik kasar. Aktivitas yang melibatkan otot besar seperti merangkak, berjalan, dan berlari untuk meningkatkan kekuatan tubuh, keseimbangan, dan koordinasi. Kedua, ada motorik halus. Motorik halus, aktivitas seperti menggambar, meronce, dan bermain puzzle yang membantu perkembangan keterampilan tangan. Yang ketiga, ada kognitif. Kognitif, aktivitas seperti mengenal warna, angka, dan huruf, serta membaca dan bermain edukatif untuk merangsang otak. Yang keempat, ada bahasa. Bahasa mengajarkan anak berbicara dan berinteraksi melalui percakapan dan pembacaan cerita. Yang kelima, ada sosial dan emosional. Membantu anak mengelola emosi dan berinteraksi dengan orang lain melalui bermain dengan teman dan berbagi. Yang keenam, sensorik. Sensorik adalah rangsangan panca indera anak seperti mengenal tekstur, suara, dan aroma untuk memahami lingkungan sekitar. Stimulasi yang tepat mendukung perkembangan optimal anak dan membantu mereka agar merasa mereka dihargai dan percaya diri. Saya Asifa Febriani Manopo dan saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang deteksi dini gangguan tumbuh kembang dalam topik tumbuh kembang. Deteksi dini gangguan tumbuh kembang anak sangat penting untuk mengidentifikasi masalah perkembangan sejak awal. Semakin cepat gangguan terdeteksi, semakin besar peluang untuk memberikan intervensi yang tepat. Berikut aspek penting dalam deteksi dini. 1. Tanda-tanda gangguan perkembangan. Yang pertama, motorik. Kesulitan merangkak atau berjalan pada usia yang seharusnya. Yang kedua, bahasa. Belum mampu berbicara atau memahami instruksi sederhana pada usia yang tepat.
Yang ketiga, sosial dan emosional, kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, kognitif, sulit mengenali benda atau memahami konsep dasar. Yang kelima, sensorik, tidak peka terhadap rangsangan sensor. 2. Pentingnya screening rutin. Screening perkembangan seperti kuesioner atau pemeriksaan oleh profesional sangat dianjurkan untuk mendeteksi gangguan. 3. Penyebab gangguan. Faktor genetik, lingkungan, penyakit, atau trauma dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. 4. Peran orang tua dan pengasuh. Pemantauan aktif dan konsultasi dengan profesional jika ada kekhawatiran. 5. Deteksi dini. Intervensi lebih cepat, pencegahan masalah lebih lanjut, dan mendukung kesejahteraan anak. Deteksi dini sangat penting untuk membantu anak mencapai potensi berkembang secara optimal. Saya Jihan Talib dan saya akan melanjutkan penjelasan dengan membahas tentang menilai tumbuh kembang pada 1000 hari pertama kehidupan pada topik tumbuh kembang. Tumbuh kembang pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK yang dimulai dari konsepsi hingga usia 2 tahun adalah masa penting untuk perkembangan fisik, kognitif, dan emosional anak. Pada periode ini, otak berkembang pesat dan dasar kesehatan jangka panjang terbentuk. Berikut adalah aspek penting dalam tumbuh kembang anak selama 1000 HPK. Yang pertama, perkembangan fisik, pertumbuhan berat dan tinggi badan, yaitu pemantauan berat dan tinggi badan untuk memastikan pertumbuhan yang sehat. Perkembangan motorik kasar dan halus, yaitu kemampuan untuk bergerak seperti merangkak dan berjalan dan mengontrol otot kecil atau seperti menggenggam. Indikator kesehatan umum, yaitu misalnya perkembangan gigi dan masalah kesehatan seperti diare atau infeksi pernapasan. Yang kedua, perkembangan kognitif, kemampuan bahasa, yaitu mulai mengenali kata dan menggabungkannya dalam kalimat. Kemampuan berpikir, yaitu mengamati kemampuan anak dalam memahami sebab akibat dan memecahkan masalah. Perkembangan sosial dan emosional, yaitu kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menunjukkan empati. Yang ketiga, nutrisi dan gizi, ASI eksklusif, yaitu ASI mendukung perkembangan otak dan imunisasi bayi selama 6 bulan pertama. Makanan pendamping ASI, yaitu pemberian MPASI setelah usia 6 bulan untuk mendukung pertumbuhan. Pola makanan seimbang, yaitu menilai kecukupan gizi, termasuk protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin. Yang keempat, pencegahan dan imunisasi. Imunisasi yaitu vaksinasi sesuai jadwal untuk melindungi anak dari penyakit infeksi. Pencegahan malnutrisi dan anemia, yaitu pemantauan gizi dan status kesehatan anak untuk mencegah kekurangan gizi. Yang kelima, kesehatan mental dan emosional. Keterikatan emosional, yaitu menilai ikatan anak dengan orang tua atau pengasuh. Perilaku dan pengendalian diri, yaitu memantau perkembangan perilaku dan cara anak mengatur emosinya. Yang keenam, pemantauan dari profesional kesehatan. Pemeriksaan rutin, yaitu pemeriksaan kesehatan rutin untuk mendeteksi masalah tumbuh kembang sejak dini. Pemantauan berkala selama 1000 HPK sangat penting untuk memastikan perkembangan anak berjalan dengan baik dan mencegah masalah kesehatan jangka panjang. Saya Asifa Febriani Manopo dan sekarang saya akan menyelesaikan topik tumbuh kembang dengan pembahasan terakhir tentang menggunakan buku KIA dan instrumen tumbuh kembang. Buku KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak dan instrumen tumbuh kembang adalah alat penting untuk memantau kesehatan ibu dan perkembangan anak. Berikut cara penggunaannya. 1. Buku KIA. Yang pertama, pencatatan pemeriksaan. Catat hasil pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan bayi termasuk imunisasi. Kedua, petunjuk kesehatan. Berisi informasi tentang tanda bahaya kehamilan, perawatan bayi, dan tips kesehatan. Yang ketiga, pencegahan. Mencatat imunisasi yang diterima bayi untuk mencegah penyakit. 2. Instrumen tumbuh kembang. Yang pertama, pengukuran tumbuh kembang. Mengukur aspek fisik, motorik, kognitif, dan sosial emosional anak. Yang kedua, pencatatan perkembangan, memantau perkembangan anak dan mengidentifikasi keterlambatan. Yang ketiga, pemberian imunisasi, mencatat imunisasi yang diterima anak sesuai jadwal. Langkah penggunaan, bawa buku KIA saat pemeriksaan rutin untuk mencatat hasil. Gunakan instrumen tumbuh kembang untuk memantau perkembangan anak dan diskusikan hasil dengan tenaga medis. Jika ada indikasi keterlambatan perkembangan, instrumen ini membantu menentukan langkah selanjutnya. Dengan kedua alat ini, orang tua dan tenaga medis dapat memantau kesehatan ibu dan perkembangan anak secara sistematis.
Saya Asifa Febriani Manopo dan saya akan memulai dengan pembahasan pertama dalam topik menyusui dan ASI eksklusif, yaitu praktik teknik inisiasi menyusu dini. Praktik teknik inisiasi menyusu dini atau IMD adalah langkah penting dalam pemberian ASI kepada bayi setelah melahirkan. IMD dilakukan dengan meletakkan bayi di dada ibu untuk menyusu dalam 1 jam pertama setelah lahir. Berikut adalah praktik yang tepat dalam IMD. 1. Penempatan bayi. Bayi diletakkan telanjang kecuali popok di dada ibu, dengan perutnya menempel dan kepala sejajar puting susu. 2. Stimulasi alamiah. Bayi biasanya menunjukkan refleks menyusu segera setelah lahir. Tidak perlu khawatir jika bayi belum menyusu langsung. 3. Suasana tenang. Ciptakan lingkungan nyaman tanpa gangguan agar bayi lebih fokus dan ibu merasa rileks. 4. Dukungan kepada ibu. Dukungan emosional dari keluarga dan penyuluhan oleh tenaga medis penting untuk meningkatkan kepercayaan diri ibu. 5. Tidak mengganggu proses alami. Hindari memotong tali pusat terlalu cepat, kecuali ada alasan medis untuk menjaga manfaat IMD. 6. Pemberian ASI eksklusif. Setelah IMD, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, tanpa tambahan makanan atau minuman lain. Manfaat IMD termasuk memperkuat ikatan emosional, meningkatkan keberhasilan menyusui dan memberikan antibodi alami dari ASI untuk daya tahan tubuh bayi, mendukung perkembangan fisik dan emosionalnya. Selanjutnya, saya Jian Talib dan saya akan menjelaskan tentang konsep ASI eksklusif, teknis menyusui, masalah menyusui pada ibu dan bayi, menyusui dalam topik menyusui dan ASI eksklusif. Yang pertama, konsep ASI eksklusif adalah pemberian ASI sebagai satu-satunya makanan dan minuman untuk bayi selama 6 bulan pertama. Manfaatnya ada nutrisi lengkap sesuai kebutuhan bayi, meningkatkan kekebalan tubuh bayi, mempererat hubungan emosional ibu dan bayi, mencegah infeksi dan penyakit. Yang kedua, teknis menyusui, yaitu pilih posisi yang nyaman seperti cradle hold, cross cradle, side lying, atau football hold. Pelekatan yang benar, yaitu bayi harus melekat dengan baik pada puting dan areola. Durasi menyusui, yaitu bayi menyusu sekitar 10 atau 20 menit per payudara. Pastikan bayi menyusu hingga selesai untuk mendapatkan ASI yang kaya lemak atau hind milk. Ketiga, masalah menyusui pada ibu dan bayi. Masalah pada ibu, nyeri atau pecah pada puting karena pelekatan yang salah, ada mastitis, radang payudara, ada kekurangan ASI, dapat dipengaruhi oleh stres dan pola makan. Masalah pada bayi, ada kesulitan menyusui seperti lidah terikat atau posisi salah, ada kolik atau gas, ada berat badan tidak naik dengan baik. Yang keempat, menyusui. Menyusui adalah proses alami pemberian ASI dari ibu ke bayi yang membawa manfaat, mempercepat pemulihan pasca melahirkan, mengurangi resiko kanker, dan mempererat ikatan emosional dengan bayi. Untuk bayi, menyediakan nutrisi optimal dan perlindungan terhadap penyakit. Pastikan ibu dan bayi nyaman selama menyusui. Jika ada masalah, konsultasikan dengan konselor laktasi atau dokter. Sekarang giliran saya, Dwi Keisi Pebutungan, untuk menjelaskan tentang pemberdayaan dan dukungan ibu dalam menyusui, dalam topik menyusui dan ASI eksklusif. Pemberdayaan dan dukungan ibu dalam menyusui sangat penting untuk memastikan keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Pemberdayaan ibu meliputi edukasi tentang manfaat menyusui, teknik yang benar, dan cara mengatasi tantangan sehingga ibu merasa percaya diri dan mampu menyusui. Dukungan dari keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat seperti dukungan emosional, bantuan teknis, serta fasilitas ramah menyusui juga berperan besar. Keberhasilan menyusui memberikan manfaat kesehatan bagi bayi dan ibu, termasuk nutrisi optimal untuk bayi dan pengurangan risiko penyakit tentu pada ibu. Dengan pemberdayaan dan dukungan yang baik, ibu dapat lebih mudah menyusui, memperkuat ikatan dengan bayi, dan meningkatkan kesejahteraan emosional mereka. Terima kasih, saya Andi Rianti Mapasompe. Sekarang kita akan membahas tentang persiapan ASI eksklusif untuk ibu bekerja. Persiapan ASI eksklusif untuk ibu bekerja sangat penting agar ibu dapat memberikan ASI terbaik meskipun harus kembali bekerja setelah melahirkan. Langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama, mempersiapkan pemberian ASI perah. Mulailah memerah ASI 2-4 minggu sebelum bekerja untuk mengumpulkan stok ASI.
Pilih pompa ASI yang nyaman dan simpan ASI yang benar di kulkas atau freezer. Yang kedua, atur jadwal menyusui dan memerah ASI. Menyusui sebelum bekerja dan setelah pulang. Di tempat kerja, pompa ASI setiap 2-3 jam untuk menjaga produksi. Yang ketiga, persiapkan tempat menyusui di tempat kerja. Bicarakan dengan atasan untuk menyediakan ruang menyusui atau tempat memerah ASI yang nyaman. Pastikan ada waktu istirahat untuk memerah ASI. Yang keempat, penyimpanan dan penggunaan ASI perah. Simpan ASI dengan aman dan hangatkan sesuai kebutuhan bayi. Hindari penggunaan kembali ASI yang telah dipanaskan. Yang kelima, berkomunikasi dengan pengasuh atau ayah. Ajarkan pengasuh cara memberi ASI perah dan pastikan ayah terlibat dalam pemberian ASI. Yang keenam, perhatikan kesehatan ibu. Jaga pola makan yang sehat, cukup cairan dan tidur yang cukup untuk mendukung produksi ASI. Yang ketujuh, jaga motivasi dan mental ibu. Dapatkan dukungan dari keluarga dan bergabung dengan kelompok ibu menyusui untuk berbagi pengalaman. Yang kedelapan, manfaatkan cuti melahirkan dan cuti menyusui. Gunakan cuti melahirkan untuk memperkenalkan ASI eksklusif dan manfaatkan cuti menyusui jika tersedia. Dengan persiapan yang baik, ibu dapat memberikan ASI eksklusif meskipun bekerja, didukung oleh keluarga, tenaga kesehatan, dan lingkungan kerja yang mendukung. Saya Dwi Keisi Peputungan dan sekarang saya akan melanjutkan dengan pembahasan kelima tentang menilai program menyusui. Evaluasi program menyusui melibatkan penilaian terhadap beberapa aspek, terutama yang pertama, informasi dan edukasi. Apakah program menyediakan edukasi menyeluruh tentang manfaat dan teknik menyusui? Yang kedua, dukungan dan konsultasi, akses ke konselor, laktasi, dan tenaga kesehatan terlatih. Yang ketiga, kebijakan fasilitas kesehatan. Adanya kebijakan seperti BFHI yang mendukung praktik menyusui. Yang keempat, sumber daya, ketersediaan alat bantu menyusui dan ruang menyusui yang nyaman. Yang kelima, dukungan keluarga. Peran keluarga dalam mendukung ibu menyusui. Yang keenam, keberhasilan. Jumlah ibu yang berhasil memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Yang ketujuh, peran pemerintah. Kebijakan seperti cuti melahirkan dan regulasi tempat kerja yang mendukung menyusui. Yang ke-8, kesiapan ibu, dukungan fisik dan emosional ibu untuk menyusui. Evaluasi ini bertujuan memastikan program menyusui efektif dalam mendukung kesehatan ibu dan bayi. Saya Diska dan saya akan menyelesaikan topik tentang menyusui dan ASI eksklusif dengan pembahasan terakhir mengenai pemberian makanan tambahan. PMT atau pemberian makanan tambahan penting untuk mendukung pertumbuhan bayi setelah 6 bulan. Saat kebutuhan gizi bayi melebihi apa yang bisa dipenuhi oleh ASI. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, waktu pemberian PMT. PMT dimulai diberikan pada usia 6 bulan, sementara ASI tetap diberikan sehingga sumber utama nutrisi hingga usia 2 tahun. Yang kedua, jenis makanan. Makanan harus bergizi dan sesuai usia, dimulai dengan makanan halus yang mudah dicerna seperti bubur atau sayur buah. Yang ketiga, frekuensi dan porsi. Mulai dengan 2 kali sehari, kemudian tingkatkan hingga 3 kali sehari pada usia 9-12 bulan. Yang keempat, keseimbangan gizi. Berikan makanan sehat, hindari makanan olahan dengan gula atau garam yang berlebihan. Yang kelima, teknik pemberian. Buat proses makanan yang menyenangkan. Gunakan alat makan yang sesuai dan beri kesempatan bayi makan sendiri. Yang keenam, masalah yang mungkin timbul. Waspadailah alergi makanan atau penolakan makanan atau masalah pencernaan. Kesabaran sangat diperlukan. Yang ketujuh, pemantauan perkembangan. Perhatikan berat badan, tinggi badan, dan perkembangan motorik bayi. Yang kedelapan, pendidikan orang tua. Orang tua perlu edukasi tentang pemberian makanan yang tepat dan konsultasi dengan tenaga medis bila perlu. Yang sembilan, kondisi khusus bayi prematur atau yang memiliki masalah kesehatan mungkin memerlukan makanan tambahan khusus. Jadi, pemberian PMT yang tepat sangat penting untuk mendukung perkembangan bayi secara optimal. Halo, saya Dwi Keisi Peputungan dan sekarang kita akan memulai topik terakhir yaitu kesehatan reproduksi lansia. Saya akan membahas bagian pertama tentang definisi dan klasifikasi lansia.
Lansia adalah individu berusia di atas 60 atau 65 tahun, ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial. Tahap ini sering dikaitkan dengan pensiun, penurunan fungsi tubuh, dan perubahan struktur sosial. Klasifikasi lansia yang pertama, berdasarkan usia lansia muda 60 sampai 74 tahun, masa aktif secara fisik dan sosial. Lansia tua 75 sampai 89 tahun, mulai mengalami penurunan fungsi tubuh. Lansia sangat tua, lebih dari 90 tahun, rentan terhadap masalah kesehatan serius. Yang kedua, berdasarkan kesehatan sehat, mandiri tanpa masalah kesehatan signifikan, penyakit kronis, hidup dengan penyakit seperti diabetes atau hipertensi, cacat, mengalami keterbatasan fisik atau mental yang signifikan. Yang ketiga, berdasarkan fungsional, mandiri, mampu mengalami aktivitas sehari-hari sendiri, bergantung, membutuhkan bantuan untuk aktivitas harian, perawatan khusus, membutuhkan pengawasan intensif. Yang keempat, berdasarkan psikososial, aktif, tetap berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Pasif, jarang bersosialisasi, sering terkait masalah fisik atau psikologis. Klasifikasi ini membantu memahami kondisi lansia dan menentukan kebutuhan dukungan atau perawatan yang diperlukan. Saya Andi Arianti Mapasompe. Sekarang saya akan melanjutkan dengan pembahasan kedua tentang proses menua atau aging. Proses penuaan adalah perubahan biologis dan fisik yang terjadi seiring waktu, baik pada manusia maupun benda mati. Pada manusia, penuaan melibatkan perubahan pada tingkat sel, organ, dan sistem tubuh yang menyebabkan penurunan fungsi tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi penuaan pada manusia antara lain, yang pertama faktor genetik, memengaruhi kecepatan penuaan dan kemampuan tubuh memperbaiki kerusakan. Yang kedua, kerusakan seluler dan DNA. Sel tubuh mengalami kerusakan akibat radikal bebas dan faktor lingkungan. Yang ketiga, penurunan fungsi organ. Organ seperti jantung dan ginjal cenderung menurun fungsinya seiring usia. Yang keempat, penurunan produksi hormon. Produksi hormon seperti estrogen dan testosteron menurun, mempengaruhi metabolisme dan kesehatan tulang. Yang kelima, perubahan pada kulit. Kulit kehilangan kolagen dan elastin menyebabkan keriput. Yang keenam, penurunan kesehatan mental. Proses degeneratif seperti Alzheimer dapat terjadi. Faktor lingkungan seperti gaya hidup sehat, paparan sinar UV, polusi, dan penyakit kronis juga memengaruhi proses penuaan. Penuaan juga terjadi pada benda mati, seperti makanan dan peralatan yang rusak karena faktor lingkungan. Meskipun penuaan tidak dapat dihentikan, perawatan yang baik dapat memperlambat dampaknya dan meningkatkan kualitas hidup. Saya Diska, sekarang kita akan membahas tentang permasalahan kesehatan reproduksi lansia. Masalah kesehatan reproduksi pada lansia mencakup perubahan fisik dan psikologis yang mempengaruhi fungsi reproduksi baik pada pria maupun wanita. Yang pertama, ada perubahan pada wanita. Menopause, penurunan hormon estrogen menyebabkan gejala seperti hot flashes, gangguan tidur, penurunan gairah seksual, dan peningkatan risiko osteoporosis dan penyakit jantung. Atrofi vagina, penurunan estrogen menyebabkan keringan dan penipisan vagina yang dapat menyebabkan rasa sakit saat berhubungan seksual dan infeksi saluran kemih. Gangguan kesehatan mental, perubahan hormon dapat meningkatkan risiko depresi dan kecemasan. Yang kedua, perubahan pada pria, penurunan testosteron mengurangi gairah seksual, meningkatkan disfungsi ereksi, dan penurunan massa otot, serta kepadatan tulang. Disfungsi ereksi lebih umum pada lansia akibat usia, gangguan jantung, diabetes, atau obat-obatan. Prostat bening, pembesaran prostat menyebabkan gangguan buang air kecil. Yang ketiga, masalah kesehatan seksual. Kurangnya edukasi, lansia sering merasa malu untuk membicarakan masalah seksual dan reproduksi. Gangguan gairah seksual, perubahan fisik dan psikologis, mengurangi keinginan seksual. Yang keempat, masalah kesehatan lainnya. Lansia tetap rentan terhadap infeksi menular, seksual IMS, dan efek samping dari penyakit kronis, serta pengobatan yang dapat mempengaruhi fungsi reproduksi. Yang kelima, akses layanan kesehatan. Lansia kesulitan mengakses layanan kesehatan terkait reproduksi karena stigma atau merasa masalah seksual tidak penting.
Jadi kesehatan reproduksi lansia memerlukan perhatian khusus untuk menjaga kualitas hidup mereka dan menjaga pendekatan yang sensitif dan akses ke layanan kesehatan yang tepat. Saya Jihan Talib dan saya akan menutup topik kesehatan reproduksi lansia dengan menjelaskan tentang posyandu lansia. Posyandu lansia atau pos pelayanan terpadu lansia adalah program kesehatan yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan kepada lanjut usia atau lansia di Indonesia dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup, pemantauan kesehatan, serta pemberian penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Program ini dilaksanakan di tingkat desa atau kelurahan. Kegiatan utama posyandu lansia adalah yang pertama, pemeriksaan kesehatan rutin seperti pengukuran tekanan darah, gula darah, dan kolesterol untuk deteksi dini penyakit kronis. Yang kedua, penyuluhan kesehatan tentang pola makan sehat, aktivitas fisik, serta pengelolaan penyakit kronis. Yang ketiga, imunisasi seperti vaksin flu dan pneumonia. Yang keempat, pemeriksaan mental dan psikososial untuk deteksi depresi, kecemasan, atau demensia. Yang kelima, pelayanan rehabilitas fisik dengan fisioterapi. Yang keenam, kegiatan sosial dan penyuluhan gizi untuk mengurangi isolasi sosial dan menjaga pola makan sehat. Manfaat posyandu lansia antara lain meningkatkan kesadaran lansia tentang kesehatan, mempermudah akses layanan, mencegah penyakit, dan memberikan dukungan sosial dan psikologis. Program ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup lansia di Indonesia.